Assalamualaikum Tribuners, selamat siang, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail, wartawan tribuncirebon.com. Saya tidak sendirian di Tribuners, saya ditemani oleh Mas Setia Nugraha, dan juga kami kedatangan tamu istimewa. Ada dua tamu istimewa nih yang datang ke studio tribuncirebon.com. Yang pertama ada Mbak Dita Fitriana. Selamat sore. Ya, beliau ada Corporate PR and Marketing Manager OHM ya, Pak ya. Omega Hotel Management. Dan kemudian ada di sampingnya ada orang Surabaya. Are Surabaya. Ada Bu Vera Mulyadi, beliau adalah GM Cordella Hotel Cirebon. Selamat siang. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, Mbak Dita. Betul. Kita akan ngebahas tentang OHM nih, Omega Hotel Manajemen. Di bawah OHM ini ada berapa unit hotel nih, Mbak? Jadi aku jelasin dulu Ya, ya. Jadi Omega Hotel Management sendiri itu adalah salah satu hotel operator di Indonesia gitu. Kita juga sudah membawahi ada 7 brand di dalam situ. Ada Signata, Cordella Suite, Grand Cordella, Cordella Hotel, Cordella Inn, Cordex, dan Alfa Resort yang terakhir gitu. Kita juga mempunyai satu brand internasional, OHM International SDN Berhad, yang memang baru kita luncurkan di Malaysia bulan lalu lah ya, karena hotel kami baru hadir sekitar 2 minggu lalu lah di sana. Nama hotelnya apa yang di Malaysia? Signata. Oh, Signata. Signata Genting Highlands. Iya, jadi ada di ketinggian paling tinggi, dataran paling tinggi di Malaysia, hotel kita ada di situ. Gitu. Jadi memang itu adalah portfolio terbaru kami yang bintang 5. Di luar dari brand yang ada di domestik ya, di nasional. Itu salah satu, jadi kita baru melebarkan sayap ke dunia internasional di Signata itu. Pertimbangannya apa sih, Mbak? Ketika sudah di Indonesia tiba-tiba buka di Malaysia gitu tuh. Sebenarnya gini, kita ingin, namanya bisnis, kita ingin melebarkan sayap, mencoba peruntungan baru lah kalau orang lihat. Dan kita pikir Malaysia dan Singapura adalah 2 negara yang paling dekat, negara tetangga bisa dibilang, paling dekat dan juga paling sering didatangi sama wisatawan gitu. Jadi why not sih, kenapa kita nggak coba aja nih di Malaysia? Kebetulan Malaysia juga kita lihat sekarang ini setelah kita survei, wisatawan domestik yang dari Indonesia cukup banyak gitu. Jadi kita memilih Malaysia, terutama di Genting Highlands. Kalau di Kuala Lumpur mungkin sudah banyak ya hotel ya. Ini karena kita sifatnya pengen leisure, tapi ada bisnisnya juga, ada untuk family juga, dan kayaknya cocok untuk portfolio bintang 5. Jadi kita memutuskan Genting Highlands sebagai tempat pertama kita membangun Signata seperti itu. Udah berapa? 2 minggu, sekitar 2 minggu mungkin. Kemarin Signata launching tanggal 27 April. 7 April. Seperti itu. Sejauh ini gimana nih, Mbak? Sejauh ini kalau kita bicara baru 2 minggu, kita belum bisa melihat, pasti hasil yang signifikan belum terlihat gitu. Tapi pertumbuhan itu ada. Gitu. Pertumbuhan itu ada, wisatawan mulai kenal karena kita kan juga menggunakan beberapa media dan lain-lain untuk mendorong leads datang ke sana. Signifikan belum pertumbuhan, tapi pasti ada, dan kami juga positif ya. Kita juga confident bahwa Signata nantinya akan menjadi portfolio brand kita yang cukup diminati di sana. Fasilitasnya apa aja sih, Mbak, yang di Signata itu? Apa ada yang berbeda dengan yang di Indonesia? Pasti, karena kalau Signata itu kan bintang 5, pasti otomatis sangat berbeda. Berbeda sekali. Jadi Signata itu adalah hotel bintang 5 yang menggunakan Indonesian culture, Indonesian heritage. Jadi semua kamar kita punya 4 jenis kamar di sana. Kita ada studio room, kita ada junior suite, kita ada 2 bedroom suite dan 3 bedroom suite. Jadi cocok untuk keluarga kalau misalkan mau liburan ke sana. Nah, fasilitas karena dia bintang 5, otomatis portfolionya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Restoran sudah pasti, kolam renang, untuk swimming pool juga kita punya infinity swimming pool, dan juga ada kids pool. Terus ada spa, ada juga kebetulan di sana juga ada beberapa tempat ya. Boleh nggak sih sebut merek di sini? Nggak boleh ya, kayak gitu ya. Fasilitas secara pasti lebih lengkap. Ada fitness, ada spa, ada lebih komplit lah. Secara meeting room juga ballroom lebih besar, lebih banyak seperti itu. Gitu sih. Mbak, kalau melihat sekarang kan hotel juga jadi istilahnya jadi buruan banyak orang lah gitu ya. Betul. Ketika weekend, bahkan ketika tidak weekend pun banyak yang berkunjung.
apa sih yang ditawarkan OHM gitu kepada wisatawan, kepada konsumen gitu? Kalau kita bicara OHM berarti kan kita bicara hotel secara menyeluruh ya, Omega Hotel Management. Tidak hanya yang di Signata. Tidak hanya yang di Signata aja. Jadi gini, OHM adalah hotel untuk leisure, bisnis dan leisure. Gitu. Kita mengakui bahwa memang hotel kita berada di strata bintang yang memang khusus untuk bisnis. Gitu. Tapi ada juga beberapa properti kita di unit yang OHM itu yang memang bisa kita gunakan untuk leisure, seperti sebut merek boleh. Ada di beberapa tempat kita yang memang bisa untuk liburan keluarga. Tapi ada juga yang memang lebih cocok untuk bisnis trip. Seperti itu. Pembedaannya seperti itu. Kita melihatnya adalah gini, dari pembagian kota dan juga pembagian wilayah itu kan menentukan ya, kayak gitu. Kita tidak bisa tiba-tiba di suatu kota yang sifatnya untuk bisnis kita taruh untuk liburan ya. Ada juga kita mungkin portfolionya kurang cocok seperti itu. Jadi kita mencoba menyesuaikan aja sih. Misalkan juga dengan daerah di mana tempat hotel itu berada dan kebutuhan dari kota itu sebenarnya apa? Karena seperti Cirebon contohnya. Cirebon ini kan lebih banyak mungkin kalau bisa kita bilang adalah bisnis trip. Orangnya memang jalan ke kota lain seperti itu. Jadi memang kita siapkan kalau daerah hotel Cirebon itu sebagai tempat bisnis kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa leisure juga ya Bu, bisa untuk family. Cuma memang fasilitasnya tidak semaksimal yang bisa kita gunakan untuk leisure seperti itu. Kalau misalnya di Kuningan memang tempatnya buat wisata, bisa. Nah seperti itu kita menyesuaikan gitu. Karena kalau kita tidak menyesuaikan marketnya nggak ada di situ gitu. Itu yang nanti akan menjadi sulit untuk kita seperti itu sih. Sekarang tuh ada berapa? Tadi tuh ada berapa sih? 22 ya? Kita ada akan menjadi 21 sekarang sudah. 21 sekarang. Dengan berbagai tadi tipe itu ya. Berbagai tipe tuh kayak gitu. Kita juga di luar itu kita juga punya F&B bisnis seperti Ramela Resto, Mustafa Coffee itu memang ada kita juga seperti. Tadi sempat bicara sedikit soal Ramela Resto yang memang menyajikan kuliner-kuliner Nusantara ya, betul. Mbak Dita ya. Betul. Itu ada di mana aja Mbak Dita ya? Untuk Ramela sendiri sekarang baru ada di Cordel Hotel Senen, Grand Cordel Hotel Bandung, Grand Cordel Hotel Kuningan. Bulan Juni kita akan buka standing alone Ramela di Senopati Jakarta Selatan. Jadi memang khusus Ramela itu gitu ya, Ramela Resto ya. Ramela Resto ada di beberapa hotel kami, tapi ada juga yang akan kita bangun stand alone seperti itu. Itu ide awalnya dari mana ketika kita bikin Ramela Resto gitu di 3 hotel itu yang pertama? Sebenarnya bukan kalau pemilihan hotel mungkin karena memang lokasinya mereka punya akses yang lebih besar, punya kita melihat portfolio tamunya lebih tepat gitu ya. Kenapa dibangun Ramela lebih tepatnya gini, kalau kita orang Indonesia sesuka-sukanya kita sama western food, pada akhirnya kita akan kembali ke restoran Indonesia kan, kayak gitu kan. Nah itu sih, jadi restoran Indonesia adalah makanan yang memang dicari gitu, makanan yang dicari ya. Kita kalau bicara mungkin banyak restoran Indonesia ya, semua menyajikan menu-menu Nusantara lah istilahnya. Kita pengen Ramela tuh menjadi pelopor beberapa ikon makanan baru yang akan kita keluarkan sebenarnya kayak gitu sih. Sekarang ke Mbak Vera. Mbak Vera, Cordel Hotel Cirebon kan juga ya, kalau saya pernah kesana itu punya cafe di rooftop itu ya. Betul. Sky apa namanya? Sky Cafe. Oh, Sky Cafe. Itu kan istilahnya juga jadi satu keunggulan ya buat hotel Cirebon, Cordel Hotel Cirebon ya. Iya. Di situ bisa lihat apa saja Mbak pemandangannya dari situ tuh? Nah, kalau di Sky Cafe di Cordel Hotel Cirebon ini ada namanya Sky Cafe. Dia itu di rooftop, tepatnya di lantai 7. Di situ kita buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan kita ambience-nya itu kita memperlihatkan view ke Cirebon dari atas gitu. Dan setiap hari Sabtu kita tuh ada live musik dan barbecue buffet. Barbecue buffet yang bisa dimakan semuanya all you can eat all you can eat. Termasuk ada beberapa stall di situ, salah satunya itu stall ramen karena spesialisasi dari chef saya sendiri itu backgroundnya itu Japanese food gitu ya. Jadi untuk yang makanan yang dia kuasai itu saya buatkan stall di situ ramen gitu. Dan untuk promo-promonya sendiri juga sekarang saya mulai untuk ya
ada promo-promo tentang Japanese food juga selain makanan Indonesia juga. Gitu. Ada promo apa aja nih? Boleh di-spill? Ya. Kalau yang Indonesia sendiri sih ada ayam terancam ya Pak ya. Ayam terancam. Serem ya. Bahasa apa membawa tekanan. Aduh. Serem. Makanya ayam terancam ya Pak ya gitu. Terus kalau untuk Japanese sendiri kita tuh ada ramen Nagoya curry dan ramen tori paitan gitu. Dan untuk snacknya itu kita ada gyuyaki dan juga tebasio itu. Untuk minumannya nanti juga akan kami serve waktu ada hari ini kami ada event media gathering. Kami undang juga para tribuners untuk bisa menyaksikan secara live nanti di sana. Itu juga ada minumannya, ada dari Blue Sky dan Greenland. Jadi nanti bisa dicicipi di sana juga. Ini kalau ke Sky Cafe masyarakat umum juga boleh kan? Oh bisa. Jadi bukan hanya guest in house aja, bukan aja orang yang harus stay di kamar kami, tapi orang dari luar pun juga bisa mempergunakan Sky Cafe di lantai 7 di rooftop gitu. Gitu. Bisa lihat matahari terbenam ya? Nah, betul. Bisa lihat sunset. Mumpung hari ini kan cerah nih ini tadi ya. Jadi pasti bisa melihat untuk sunsetnya. Jadi bisa lihat sunset dari Sky Cafe kami. Bisa juga lihat, kalau lagi cerah bisa lihat Gunung Ciremai juga. Betul, kemarin kan juga kelihatan tuh Gunung Ciremainya. Ada Gunung Ciremainya juga Pak, betul. Sedian, ada apa? Nah, kalau untuk masyarakat umum Tribundes, terutama untuk yang belum paham harganya, rate-nya mulai bisa disepil pada? Oh boleh. Kalau untuk kamarnya sendiri, kami mulai dari 330.000 itu yang tanpa breakfast. Selanjutnya sesuai dengan tipe kamar ya, kita ada 4 tipe kamar. Kita ada smart, business, eksekutif dan family. Itu maksimum itu di 650 untuk yang family. Tapi itu tergantung okupansi ya Mas. Semakin okupansinya tinggi ya mengikuti harga okupansi. Dan untuk barbeque-nya sendiri yang all you can eat itu hanya 75.000 all you can eat, sudah bisa makan. Ada buffet makanya ini ada buffet untuk untuk main course, terus juga ada barbecue bakar-bakaran, sate-satean itu, terus juga ada stall ramen, terus kita juga ada sweet corner, jadi ada cookies, ada puding, ada buah, terus ada minumannya juga free flow. Mbak Pena, kemarin kan sempat ada long weekend lah. Ya. Terus juga kan sebenarnya banyak juga pengunjung mungkin yang family yang nginep di Korea lumayan juga Mbak kemarin pas lagi long weekend. Iya, lumayan juga Pak. Banyak sih, sampai extra bed saya habis. Karena kalau family itu pasti kan dengan keluarga, dengan anak-anak dan juga mungkin dengan asisten rumah tangganya atau susternya. Nah, itu kemarin kami alhamdulillah kita full ya 4 hari kemarin, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Gitu. Karena ada libur bersamanya, ketambahan itu hari Selasanya. Betul gitu. Balik lagi ke Mbak Dita. Mbak Dita dari hotel-hotel yang ada, yang jadi unggulan sebenarnya mana sih? Aduh, semua unggulan. Semua unggulan. Saya nggak boleh membeli salah satu ya. Karena ada salah satunya di sini. Iya kan? Nanti dia udah cubit-cubit kan? Nggak ada, nggak boleh. Gitu. Semua unggulan. Semua unggulan. Memang hotel-hotel kita gini, karena kita mempunyai beberapa brand dan juga beberapa profile unit, gitu, otomatis semuanya tidak ada yang sama. Gitu. Jadi tidak ada yang melebihi atau mengurangi, semuanya kita anggap sama gitu. Hanya saja kebutuhannya saja yang berbeda nanti seperti itu. Tapi kalau ngelihat yang paling ramai yang mana? Yang paling ramai tetap sama. Yang paling ramai ya. Nggak apa-apa ya gitu. Kayak gini, sebenarnya gini, ramai atau tidak ramainya itu kita tidak bisa bicara secara general gitu, karena semuanya yang tadi saya bilang gitu, pasti saya nggak bisa membandingkan. Misalnya gini, kalau di tipe Grand gitu, Grand Cordela, oh dia lebih rame,
di tipe Cordella Inn dia tidak gitu ramai. Kita juga nggak bisa bilang kayak gitu karena semua berada di kelasnya masing-masing. Perhitungannya juga akan beda karena target di Grand Cordella pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan Cordella Inn seperti itu. Jadi semuanya sih sama. Nggak boleh. Nggak boleh buka dapur. Seperti itu. Kalau yang tadi apa ada Alfa Resort itu di Alfa Resort itu di Puncak Bogor. Puncak Bogor. Berarti memang tipenya bukan tipe hotel gitu. Tipenya resort. Villa yang villa untuk kita ada juga yang kondo untuk 2 orang. Kita juga ada yang villa untuk sampai 10 orang, sampai 15 orang kita ada. Saat ini Alfa Resort lagi renovasi. Rencananya akan kita launching bulan Agustus besok. Tipenya sudah lebih bagus, sudah lebih keren, sudah kekinian lah kalau Tapi masih buka kan, Bu? Hari ini masih buka, tapi ada renovasi gitu. Tapi sekarang tetap masih buka. Mbak Dita kan bisnis hotel memang saat ini lagi berkembang lah gitu. Betul. Ya, karena banyak orang yang healing, pengen yang liburan. Apa aja sih yang disiapkan oleh HM supaya bisa terus ngena gitu di masyarakat, terus diminati oleh masyarakat ya otomatis kalau seperti itu pasti yang pertama namanya semua bisnis kalau lagi berkembang pasti kita menyajikan harga yang kompetitif seperti itu ya. Gitu kayak tadi di Ibu Vera jelaskan di Cordella dengan harga sekian bisa nginap di hotel gitu. Jadi memang harga yang kompetitif itu selalu kita siapkan gitu, baik di kalau untuk booking langsung ataupun melalui online travel agent seperti itu. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa media dan juga influencer untuk membantu nge-boosting hotel-hotel kita sesuai dengan daerahnya seperti itu juga sih. Yang pasti sih yang pertama promo-promo dan harga yang kompetitif gitu, karena percuma kan mau hotel sebagus apapun kalau harganya tidak kompetitif, promonya juga minim gitu, kita juga agak susah ya menjualnya seperti itu kayak gitu sih. Kalau soal promo di di Cordella Hotel Cirebon lagi ada promo apa nih, Pak? Nah, kita itu dari kamar ya, Pak ya. Dari kamar itu kita ada promo untuk Amazing namanya. Amazing. Iya, karena bulan Mei ya. Amazing. Jadi harganya keren. Harganya 490.000, itu udah termasuk welcome refreshment, udah termasuk breakfast untuk 2 orang gitu. Dan kalau memang ada available kita berikan untuk late check out gitu. Itu untuk kamarnya. Tapi kalau untuk promo FB-nya tadi sudah saya sebutkan beberapa promo di barbecue dan juga beberapa promo yang untuk bisa dinikmati secara ala carte. Kan bulan Mei ini ada long weekend lagi nih, Pak. Iya, terakhir akhir bulan nih. Betul Pak, betul. Jadi udah siap-siap ya? Oh, sudah Pak, sudah siapkan, harus full force kita. Ya, jadi Tribuners yang mau nanti long weekend liburan ke Cirebon bisa Cordella. Kalau yang mau long weekendnya ke Malaysia bisa ke boleh. Atau di tempat-tempat yang lain yang mau long weekend boleh mampir ke HM. Kita ada website namanya www.omegahotelmanagement.com. Di situ ada semua portfolio hotel kita. Boleh dipilih. Bisa booking di situ juga? Bisa dong, bisa booking di situ. Harganya pasti lebih murah. Dibanding betul. Iya, dicek aja gitu. Gitu. Pastilah namanya kalau misalkan booking through hotel atau direct ke hotel pasti itu harganya lebih kompetitif dibandingkan dengan yang lain gitu. Tapi kita membuka semua pilihan kepada masyarakat, pilihannya mau yang mana monggo aja silakan. Tapi Omega Hotel Management menyiapkan beberapa platform yang memang memudahkan masyarakat. Kita juga ada website, kita ada chatbot yang memang langsung dihandle oleh kami. Itu pasti harganya sudah lebih kompetitif. Mbak Vera kan kalau di hotel Cirebon Cordella Hotel Cirebon ini kan juga selain buat leisure juga kan mungkin juga buat bisnis. Kalau untuk yang hari-hari biasa untuk bisnis itu lumayan juga Mbak Vera ini ya. Apa okupansi hotel? Okupansi lumayan Pak. Kalau untuk weekday ya, dari Senin sampai Kamis itu lumayan juga Pak. Tapi tidak setinggi di weekend gitu. Tapi Kamis kami masih ada lead, masih ada market juga di situ. Biasanya ya businessman yang kebetulan harus stay over di Cirebon, mereka stay-nya di situ. Gitu. Mencoba mengimbangi. Karena dari pemerintahan kan sudah ada efisiensi ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus mencari market yang lain yang bisa membuat kita bertahan hidup. Seperti itu. Ya memang hotel media juga
terimbas lah. Betul. Efisiensi itu memang cukup kita nggak bisa bilang juga tidak berimbas ya. Gitu. Mungkin ada sedikit berimbas, pastilah. Gitu. Bukan cuma di kita, mungkin di tempat lain pastilah. Karena kan kebijakan itu adalah kebijakan yang sifatnya nasional ya. Kayak gitu. Tapi ya kita kan juga nggak mungkin berdiam diri ya Bu Vera ya. Kita membuka pasrah gitu. Kita membuka beberapa channel baru untuk masukkan leads ya di tempat kami. Nah, yang menarik lagi terkait efisiensi ini kan pemerintah lagi gencar menekan efisiensi. Otomatis kan beberapa pebisnis hotel terutama kan imbas kena imbas. Nah, strategi OHMI untuk mengatasi ini meminimalisir adanya beberapa potensi yang seharusnya didapat akhirnya berimbas, itu apa strategi? Kayak yang tadi saya bilang ya, kalau efisiensi memang bersifat nasional kan kita tidak bisa pungkiri ya, gitu pasti akan berimbas dengan ya pasti ada lah, kita tidak bisa menutup mata, tapi kan kita juga selalu gini, kita masih punya beberapa channel yang bisa kita gunakan untuk mendorong naiknya leads ya Bu Vera, seperti itu ya. Swasta masih banyak, kita juga coba memasukkan ke beberapa lini swasta, lini yang family ataupun personal seperti kayak gitu. Memang itu cukup membantu dan sangat membantu karena kalau kita lihat secara piramid market itu cukup besar gitu. Market itu cukup besar. Sedangkan kalau pembatasan itu kan lebih mengerucut ya. Kayak gitu, lebih mengerucut. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi efisiensi itu ya memang ya sudah efisiensi karena memang aturannya sudah seperti itu. Channel barunya kita buka, lebih banyak channel baru yang kita buka melalui e-commerce, melalui apa dan lain-lain, potensi bekerja sama dengan influencer, afiliator dan selain itu juga masih kita buka gitu seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, peraturan is peraturan gitu ya. Kita memaksimalkan yang ada yang tidak mempunyai peraturan ya. Seperti ada yang lebih fleksibel. Lebih fleksibel, betul. Tapi kayaknya nggak keimbas, bekerja bisa buka Signata ini. Alhamdulillah kayak gitu. Itu mungkin dapur ini ya. Nanti ya di sana bisa ya. Kayak gitu. Ya kita pasti kan gini, sebagai pelaku bisnis kan kita juga harus mengembangkan profil kami. Gitu. Tidak bisa juga kita hanya berpuas diri dengan apa yang ada gitu. Otomatis kita manajemen juga ingin membuka lebar peluang-peluang di tempat lain gitu. That's why kenapa kita membuka Signata di Genting Highland di Malaysia. Kita harapkan memang market itu dapat membawa potensi lebih banyak lah seperti itu. Kalau di Signata mungkin Tribuners juga pengen tahu berapa sih harga untuk nginap gitu. Hari ini saat ini sedang ada promo opening, jadi ada promo 3 hari 2 malam. Memang kita start di harga 900.000 untuk studio room, selebihnya ada 1,2, 1,7 seperti itu kayak gitu. Ya semakin besar kamarnya harganya otomatis semakin tinggi karena yang kita tawarkan kan bukan cuma sekedar kamar, tapi juga kita menawarkan leisure ya, kita menawarkan kenyamanan, kita menawarkan fasilitas dan lain-lain seperti itu. Karena untuk kayak misalnya 2 bedroom suite atau 3 bedroom suite itu kan memang mengakomodir untuk banyak, jadi kalau bisa bawa keluarga why not. 900.000 itu untuk 3 hari 2 malam itu atau per malamnya? Per malam, iya. Ya siapa tahu promonya. Tapi kalau buat Tribuners mungkin boleh nanti ya kita calling mungkin ada special price seperti itu. Memang di situ dekat dengan tempat-tempat wisata di Malaysia gitu. Genting Highland itu ya dekat Resort World dan juga Genting Premium Hotel ya. Memang di situ kawasan wisata lah ya, wisata. Jadi memang kalau ke situ bawa anak-anak keluarga tuh cocok banget kayak gitu kan. Buat bisnis juga cocok gitu. Jadi kan bisnis stres ya, dapat udara dingin-dingin tuh kayaknya cocok seperti itu. Cocok lah buat yang emang kayak Kuningan, kayak Puncak gitu ya. Yang lagi penat. Ini di bisa. sana lebih dingin. Kemarin saya di sana itu 13 derajat paginya. Jadi kalau mau yang latihan ke Eropa di situ dulu. Tipis-tipis. Betul. Ada kereta gantungnya juga. Ada kereta gantungnya. Kita bongkar, betul. Yang terkenal di Genting Highland kan emang kereta. Betul. Ya, itu aja mungkin Mbak Dita, Mbak Vera. Tapi mungkin ada
pesan-pesan itu untuk Tribuners nanti soalnya kan Mbak Vera. nanti tanggal 29 ya Mbak yang long weekend tuh long ya. weekend, betul. Ya, monggo. Oke, untuk Tribuners, kami di Cordella Hotel Cirebon akan banyak promo-promo yang akan kami launching hari ini. Jadi ditunggu, sebentar lagi kami juga akan live juga. Jadi di follow kami dulu, nanti kita kasih spill di sana apa-apa promosinya. Iya. Jadi masih rahasia dulu sekarang. Jadi Tribuners juga nanti kalau pengen tahu soal info terbaru soal Cordella Hotel Cirebon bisa follow akun media sosialnya ya. Iya, Boleh. media sosial. Dan pasti ada giveaway-nya. Ada, pasti Ya, ada. pasti. Kita sudah siapkan Iya. giveaway-nya. Jadi nanti ikuti live kami dengan Tribun di TikTok ya. Nanti di TikTok nanti akan ada 5 giveaway untuk semua yang bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Siap. Itu. Terima kasih. Itu aja ya Mbak Ya. Dita, Baik, Mbak terima Vera, kasih terima kasih banyak. atas waktunya. Terima kasih. Atas waktunya. Selamat siang. Itu dia Tribuners perbincangan saya dengan Mbak Dita Fitriana, Berdua Corporate PR and Marco Manager OHM, Mega Hotel Management, serta Bu Vera Mulyadi, GM Cordella Hotel Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.